Tuh, connecting. Halo, Hai, Feli. Halo, jelas nggak? halo, jelas jelas. Halo, halo. Eh, ada devilnya keluar tuh. Iya, aku lagi mau nyari filter yang kayak pentol gitu, tapi nggak ada. Ah, ya udahlah, ya udah deh, nggak usah pakai Oke, filter. oke. Hai, Fir, Suaraku jelas ya? Halo, jelas halo. jelas suaranya. Gimana kabarnya? Baik, Setelah baik. beberapa hari PSBB. Iya, udah 1 minggu ya PSBB-nya Oke. ya. Iya nih, seminggu pertama kita udah lewatin. Ya, sekarang mungkin kita langsung mulai aja ya, Fel, ya. Kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol cantik di malam hari ini. Kayaknya teman-teman Ngobrol-ngobrol udah pada ganteng dan join cantik. juga, udah mulai main. Iya. Oke, jadi teman-teman seperti yang tadi udah gue buka di awal, hari ini kita akan banyak ngobrol tentang finansial, tentang piramida keuangan dan gimana caranya benerin kekacauan-kekacauan finansial. Nah, nanti mungkin kita akan lebih banyak tanya jawab ya, Vel ya. Jadi teman-teman boleh ngajuin pertanyaan, nanti Feli akan coba jawab dan diskusi gitu ya. Nah, oke. Pertama, Feli boleh share nggak sih di kondisi pandemi gini kan banyak banget orang cerita, oh kondisi keuangan jadi kacau, ada gangguan di finansialnya, kemudian mau nabung jadi susah dan lain sebagainya gitu ya. Terus kita juga sering dengar tentang piramida keuangan. Boleh share nggak sih apa itu piramida keuangan? Terus kekacauan finansial itu biasanya apa sih? Gitu. Oke, oke. Dan menurut aku kayak di kondisi kayak gini, kita semua kan kacau gitu lah ya. Tapi kita semua punya kekacauannya masing-masing kan. Kayak lo, Vin, mungkin lo kacaunya di, gue nggak tahu, kayak investasi lo turun. Ada yang lain kacaunya kayak, aduh income-nya kehenti. Kayak karena di PHK atau segala macam kan. Kita kacaunya beda-beda nih. Nah, menurut gue, sebelum kita menentukan nih, kayak kita mesti ngapain ya, penting banget bagi kita untuk kita bisa tahu nih identify problem yang kita kacaunya tuh karena kenapa sih sebelum kita nyari solusinya. Hmm. Jadi identify dulu nih kita kacaunya di mana gitu. Nah, untuk mengidentify kita kacaunya di mana, menurut gue paling gampang dan paling jelas udahan tuh itu yang tadi lo bilang, piramida ke piramida perencanaan keuangan. Itu tuh kayak udah guideline gitu, lo bisa tampilin gitu nggak, Vin? Oke, coba ya aku tampilin Coba, dulu coba, yang coba. namanya piramida keuangan. Iya, teman-teman udah pada Yang tahu ini belum bukan? sih kayak ya, itu punyanya ini tuh Oke. finansialku, itu ada si Melvin juga, sosok Oh iya, angkatannya. tadi aku lihat tuh Melvin. Iya, Boleh iya, jelasin terima nggak kasih. ini sebenarnya piramidanya kayak gimana sih? Mungkin teman-teman juga ada beberapa yang udah beberapa kali lihat gitu ya, udah familiar. Tapi ini sebenarnya gimana sih kita membaca ini dan mengimplementasikan di kondisi sekarang gitu? Boleh, boleh. Nah, ini coba teman-teman komen kalau udah pada pernah lihat belum piramida ini, biar kita tahu nih kayak teman-teman tuh udah familiar apa sih. Nah, tadi kan gue bilang kan, Ya, kayak kita kacaunya beda-beda nih, Vin. Lu kacaunya apa, gue kacaunya apa, yang lain kacaunya benar apa, benar. gitu kan. Nah, yang penting identify dulu kita kacaunya di mana. Lo mungkin di Hmm, investasi kacaunya berarti yang di bawah mesti make sure udah beres ya. Berarti kita oke. tuh, nah ini tuh adalah step by step kita mulai dari mana nih membenahi kekacauan finansial. Step paling Hmm, pertama teman-teman bisa lihat kan kayak, oh ada yang belum pernah lihat, ada yang udah. Nah hopefully ini ya hmm, lumayan bisa menjawab. Nah yang paling bawah tuh paling wajib. Banyak orang tuh kayak suka investasi dulu gitu, Kak, investasi apa ya? hmm. Padahal kalau ditanya, punya Betul. dana darurat nggak? Punya asuransi nggak? Apaan tuh? Gitu kan. Betul, banyak banget itu teman-teman kayak gitu kayaknya. Soalnya kita kan pengen cepat kaya, Bel. Iya, emang anak muda gitu, Vin. Iya, emang anak muda tuh kayak gitu Iya, banget. Pengennya yang cepet, yang naiknya tinggi gitu. Kalau dana darurat kan, apa sih, boring banget gitu. Padahal, eh, mungkin ini ya, gue tuh suka bilang, kita tuh anak muda nggak tahu rasanya krisis, Vin. Nggak tahu rasanya susah. Jadi, betul. nggak, Kayaknya gitu. iya kan, kita nggak pernah ngerasain krisis kan. Jadi kayak, kita nggak punya sense atau nggak punya urgency untuk kita harus berjaga-jaga nih, kita harus ada uang, Hmm, jaga-jaga dana darurat kalau misalnya krisis. Nah, makanya kita selama ini selalu investasi dulu gitu kan. Nah, sekarang akhirnya kita bertemu dengan krisis dan menyadari bahwa penting banget dana darurat. Jadi teman-teman, untuk membenahi kekacauan finansial,
mulai dulu dana daruratnya udah ada belum. Pokoknya sesuai dengan segitiga itu deh. Sebenarnya di bawahnya itu ada lagi sih Pin yang kayak make sure lu nggak ada utang konsumtif gitu lah. Berarti sebenarnya di bawah dana darurat ini ibarat kata kita nggak boleh punya utang nih. Boleh nggak sih sebenarnya kita punya utang tuh? Utang konsumtif, I would say better not kali ya. Kecuali kalau utang produktif nggak apa-apa. Utang yang produktif. Oke. Ya. Jadi lebih baik kita nggak punya utang konsumtif, tapi produktif masih tolerable gitu ya. Sama KPR Nah, Fer, tolerable. ada pertanyaan nih. Gimana? Ya. Boleh. Lanjutin dulu aja. Enggak, tadi gue mau bilang kalau utang konsumtif tuh yang kayak pinjol. Tapi kalau yang utang kita beli laptop untuk kemudian jadi editor atau kita KPR rumah emang karena kita butuh kan, kita keluarga butuh tinggal ya nggak apa-apa. Iya. Oke, got it. Nah, banyak yang sempet tanya gitu dulu ke gue juga, dana darurat itu tabungan bukan sih? Yang selama ini kita biasa misalkan akhir bulan ada uang lebih menyisihkan, itu termasuk dana darurat nggak sih? Dan wujudnya apa sih? Apa benar-benar dana darurat ini kalau pemerintah bilang pandemi baru kita boleh ambil atau gimana tuh? Oke. Coba ya teman-teman di sini komen deh. Udah pada punya dana darurat belum? Atau kalau nggak ngerti itu harus berapa? Komen juga nggak apa-apa biar kita tahu nih ya kan Fian. Boleh. Nah, Komen teman-teman, komen aja langsung. Ya. Sebenarnya kalau gue ya Fian ya, gue tuh kayak tabungan dana darurat. Gue nggak mau kayak apa ya? Teorinya dana darurat tuh apa atau tabungan tuh mesti ada berapa gitu-gitu. Yang penting kita ngerti konteksnya sih. Ada guideline-nya, dana darurat kalau misalnya yang belum punya tanggungan, artinya belum menikah, atau mungkin orang, misalnya nggak ada yang bergantung lah sama penghasilannya kan, berarti nggak punya tanggungan. Itu biasanya 6 kali gitu kan. Nah, terus banyak yang tanya, Kak boleh nggak sih kalau misalnya cuma 3 kali pengeluaran bulanan? Misalnya kayak lu, Vin, lu ini buat contoh aja sih, lu sebulan kira-kira pengeluaran berapa, Vin? Katakanlah gampangannya 10 juta aja, angka gampang. Oh, gila, gede banget ya. Tapi asli apa enggak kayaknya rahasia itu. Anak sultan. Biar ngitungnya gampang kalau kita ngitung loh. Oh iya, oke. Biar gampang gitu. Aduh, gue langsung kaget, gila 10 juta. Oke, Nanti yaudah. ketahuan kalau keluar aslinya berapa kan. Oke, yaudah. 10 juta ya. Misalnya pengeluaran si Alvin 10 juta. Gue mah 3 juta doang ya. 10 juta nih. Nah, terus Alvin belum ada tanggungan ya kan, Alvin belum ada tanggungan berarti 6 kali. 6 kali itu artinya kalau misalnya amit-amit gitu ya, lo di PHK gitu ya, atau bos lu nggak suka nih sama lo gitu, terus di PHK. Jangan dong, nanti kita nggak jadi ajilas lagi. Oh iya, jangan. Nah itu, jadi 6 kali tuh artinya 6 bulan, amit-amit kalau seseorang di PHK, kita masih bisa hidup 6 bulan sampai kita dapat kerjaan baru. Itu sih konteksnya, konsepnya. Tapi kalau ada yang nanya, Kak boleh nggak sih 3 kali aja gitu? Terus soalnya aku mau cepat investasi gitu, atau mau beli asuransi cepat. Nggak apa-apa, menurut aku tuh yang penting kita ngerti konteksnya. Ini kan dana darurat kan untuk save us kan, untuk jaga kita kan. Kalau misalnya lo ngerasa, gue kerjanya di FMCG gitu, yang satu bulan udah langsung dapat kerjaan baru, gampang lah, nggak terdampak pandemi, malah terdampak positif gitu, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting lo ngerti konteksnya kenapa mesti berapa gitu loh, Vin. Jadi intinya lebih kalau ibarat kata nih kita bener-bener nggak ada penghasilan, itu uang yang bisa kita gunakan gitu ya? Benar. Iya, kita masih bisa hidup tadi berapa kayaknya, bulan nih. Siap. Tadi kayaknya beberapa dari visitor kita bilang, oh udah 6 kali, udah aman. Bagus lah kalau teman-teman udah punya dana darurat nih. Nah mungkin bisa lanjut nih ke piramida berikutnya nih, step berikutnya. Gimana nih Vel, berikut setelah kita punya dana darurat, harus apa lagi? Nah, dana darurat kan kalau lo kan anak sultan 10 juta nih, Vin. Virtual. Anak sultan demi hitungan. Lo 10 juta, lo kan 6 kali ya kan, berarti 60 juta nih, mesti punya 60 juta. Nah itu step sedikit lagi tuh, lo bagi 2, 30 juta di tabungan bank, jadi
lo mesti punya 60, 30 taruh di bank, 30 lagi lo taruh ke reksadana pasar uang. Nah kalau kebanyakan di bank tuh kayak nanti bocor-bocor halus, lihat uangnya banyak terus mau belanja gitu kan. Oke. Nah setelah kita udah Iya, punya dana setuju. darurat, next tuh gampang banget nih lihat yang level kedua, kita mesti punya asuransi dulu sebelum punya investasi. Hmm. Tuh. Nah, asuransi yang dimaksud di sini, kalau gue sendiri sih ada, ya karena kerja di asuransi ya kebetulan. Wajib Tapi ada ya. sebenarnya kalau di piramida ini sendiri nih, Vel, asuransi yang dimaksud apa sih? Karena kan ada Iya, iya. asuransi mobil, mobil itu bisa diasuransikan juga gitu kan. Apakah itu termasuk di piramida keuangan ini? Asuransi kan banyak kan, kayak semua benda yang Betul. ada harganya atau nilainya kayaknya itu bisa diasuransiin. Nah tapi asuransi yang ini tuh kita bilangnya asuransi yang wajib. Nah lo kayaknya ada itunya nggak? Ada ini ya nggak, Vin? Jadi asuransi itu ada segitiganya juga guys. Coba. Ya, ini ya. Iya, jelas nggak ya teman-teman? Semoga lumayan jelas ya. Iya, jadi Layarnya udah sama. terganti belum teman-teman? Jelas nggak? Aku sih jelas, aku sih terganti. Oke, kalau di sini kelihatan tiga. Oh, jadi di asuransi ada piramida lagi ya. Ada tiga jenis Hmm. asuransi: asuransi kesehatan, penyakit kritis, dan asuransi jiwa. Nah, ini sebenarnya yang wajib itu dari atas dulu atau dari bawah dulu, Fel? Dari bawah, of course dari bawah ya. Kan kayak tadi kita juga dari bawah gitu. Ibarat kalau Oke, bangun rumah nggak hmm, dari atap kan, tapi kita harus make sure tanahnya itu bener. kuat, kan? Karena kalau tanah kita nggak kuat, kita nggak bangunnya paling cuma setengah lantai, nggak bisa kita mau Hmm, bangun rumah tinggi ya, rumah yang megah ya. Untuk itu fondasinya mesti ya, ya, kuat, sama kayak asuransi ini. Buat bisa ke atas, ya. bawah mesti punya dulu, gitu. Oke. Nah, kemarin sempat ada pertanyaan kayaknya Fel di Q&A box kita gitu. eh Tentang asuransi kesehatan yang di bawah ini. Saya sudah punya asuransi dari kantor nih kurang lebih yang mengcover rawat inap, asuransi kesehatan lah ya. Saya harus beli lagi atau udah bisa naik ke piramida keduanya nih asuransi penyakit kritis sama jiwanya? Oke. Nanti lo cerita lo gimana. Kalau gue sendiri sih, ini ya, kalau gue sendiri, gue kan BPJS sudah semua orang punya nih kalau bekerja di kantor gitu kan. BPJS ada. Terus asuransi kantor juga ada. Tapi asuransi kantor kan untuk kalau kita sakit atau apa kan. Nah, jadi Betul. oke, gue udah punya dua nih. BPJS punya, asuransi kantor punya gitu kan. Terus ya udah, kalau menurut gue kayak gitu, asuransi kesehatan udah beres gitu. Lo udah punya dua layer nih. Next lo Hmm, cari penyakit kritis gitu. oke. Nah terus ya, yang gue syukuri juga kan pas gue beli asuransi penyakit kritis tuh kebetulan ada kesehatannya juga. Terus kan gue 3 minggu lalu kan resign kan dari kantor kan, Vin. Mm, mm, mm. Uh, Betul, betul, betul. nah kalau gue resign dari kantor kan gue udah nggak punya nih asuransi kantor. Terus gue udah nggak punya Oke. asuransi BPJS. Gue nggak tahu deh, soalnya kan yang ngurus dulu kantor kan, jadi I'm not sure. Gue feel Bener, mesti dapat dari kantor dulu kan kalau iya kan, BPJS repot kesehatan kan. itu. Iya, iya, Jadi iya. gue sangat bersyukur sih akhirnya gue ya waktu itu beli ada penyakit kritis, ada kesehatan. Jadi sekarang I gue pakai see. asuransi kantor, nggak ada BPJS juga mungkin. Jadi ya lebih aman lah. Gue feel so secure sih. Aman ya. Iya, Iya. iya. Setuju sih. Setuju karena kemarin gue juga mikir kita Oh, di lo gimana? kantor kan belum tentu selamanya nih. Hmm. While kita kadang beli asuransi itu kan selalu diperiksa kesehatan kita ya, harus ditanyakan kesehatan kita apakah kita sedang sehat apa enggak. Karena asuransi menurut kita hanya bisa dibeli dengan dua, dengan waktu dan kesehatan. Bener nggak? Kalau kita nantinya nggak sehat, pasti ditolak asuransi, udah nggak boleh masuk. Nah, kadang kalau kita merasa aman, oke, asuransi kantor udah aman, tahu-taunya misalkan kita udah umur 40, ternyata udah amit-amit ada penyakit, otomatis berarti kita nggak boleh ikut asuransi kesehatan lagi ya. Nah, benar-benar. Gue ini nih, gue jadi keinget kalian pernah bikin post tuh, lebih baik cepetan 5 tahun daripada telat 5 menit, ya kan? Betul. Iya, ya. Karena kalau lu Betul. udah sakit udah baik, lu udah nggak bisa beli. Ya. Udah nggak bisa ya, atau Itu udah mahal juga kali ya? kemarin
bisa mahal, bisa ditolak. Nah, kemarin ada pertanyaan sebenarnya, Vel, gimana cara kerja asuransi tuh? Mungkin di sini kita jawab juga ya, bahwa asuransi itu kan mengalihkan resiko. Otomatis kita akan melihat resiko saat ini dari customer atau dari nasabah seperti apa. Otomatis jika memang dia ada penyakit bawaan, penyakit yang sudah ada sebelumnya, akan ada klausul-klausul tertentu apakah dia tidak boleh masuk ke asuransi tersebut atau ada ekstra premi dan sebagainya dan sebagainya. Gitu, makanya kita pernah post tuh, teman-teman bisa cek di IG-nya I Love Life Co ID yang tadi Ferry bilang. Lebih baik terlalu cepat daripada kita terlambat untuk selamanya. Oke, kita coba balik lagi ya Fer ke piramida keuangan ya. Ini tentang asuransi, nanti kita breakdown lagi nih asuransi lebih seru ke belakang nih. Nah, oke, kita balik ke piramida. Nah, selanjutnya di sini kan ada menunjukkan yang dua pertama itu keamanan, kemudian investasi dana pensiun itu kenyamanan. Nah, itu penjelasannya gimana, Mel? Oke, nah kalau misalnya kita udah punya dana darurat, aman, kita punya asuransi, nah itu tuh kayak keamanan, which is kayak proteksi gitu sih. Jadi, soalnya gini loh, kayak lo bisa bayar, gue mau highlight asuransi sih, karena banyak orang banget yang nanya, Kak asuransi dulu apa investasi? Ini tuh udah kayak udah menjelaskan, dan Betul. mungkin gue sedikit cerita sepenting itu loh asuransi, karena kayak gini, misalnya kayak Maret kemarin gue sempet demam berdarah gitu kan, 5 hari di rumah sakit 20 juta. Nah kalau misalnya gue nggak punya asuransi gitu kan, nggak punya asuransi, gue mesti tarik investasi gue untuk bayar 20 juta, gue sih nggak mau ya. Mendingan, kenapa sih, daripada, dari itu kan masih demam berdarah doang tuh, 20 juta udah gede sih. Tapi kalau misalnya lu sakit yang lebih parah lagi kan, gue nggak bisa kebayang tuh, bisa jatuh miskin kali, atau misalnya dia harus jual semua asetnya kali untuk bayar kan. Nah, Betul, kenapa betul, sih betul. orang tuh suka, kenapa orang suka apa ya? Kenapa nggak kita milih sesuatu yang kita bisa kontrol? Kalau lo beli asuransi, kan kita udah fix nih setiap bulan preminya berapa ya, tinggal kita pilih-pilih lah ya asuransi mana. Tapi kan udah fix kita bayar premi, kalau misalnya kita sakit, udah orang itu yang ngurus gitu kan. Jadi kita membuat hidup kita tuh jadi kayak worryless gitu nggak sih? Jadi kayak kita bisa kontrol gitu, preminya udah fix gini, dan kalau ada apa-apa ya udah kan, pindah resiko kan. Tuh. Jadi ada peace of mind ya, Fel ya. Iya, peace of mind. Nah, kemarin kebetulan ada pertanyaan yang menarik nih, Fel, berkaitan yang tadi gitu kan. Karena kan investasi itu orang pasti mikirnya untung ya, orang mau dapat untung, mau cepat kaya. Nah kemarin ada pertanyaan nih, kalau nggak terjadi insiden apa-apa, berarti saya bayar asuransi rugi dong. Kayaknya memang banyak teman-teman yang berpikir bahwa asuransi itu untung atau rugi. Jadi berpikirnya kalau saya sehat sampai 80, saya rugi nih bayar premi asuransi. Nah menurut Feli gimana tuh? Sebenarnya sih menurut gue ya, asuransi is not about untung atau rugi. Kalau lo pada mau ngomong untung atau rugi ya, ini ayo kita ngomongin untung sama rugi. Kayak contoh yang paling nyata yang gue bener-bener, orang yang ngerasa butuh asuransi itu orang yang udah sakit biasanya. Betul. Gitu. Betul. Nah, betul. nah Setuju. untungnya gue udah agak sadar kan. Jadi pas yang itu, yang Maret kemarin yang gue sakit itu kan keluar 20 juta tuh demam berdarah. Gue beli asuransi itu Desember tuh bayar premi 5 juta. Jadi kalau misalnya mau ngitung untung atau rugi ya, untung atau rugi, gue dapat 20 juta, dibayarin 20 juta, dan bayar 5 juta. Jadi kayak ROI-nya, return on investment gue tuh udah berapa? Ya kan? 20 bagi 5, 400. Ya kan? Iya, kayak udah berlipat-lipat gitu. Gitu. Dan tapi kalau misalnya lo nggak kenapa-kenapa, maksudnya kayak who knows, kayak kita bakal kenapa-kenapa atau enggak, ya nggak sih? Menurut lo gimana, Fian? Nah, bener setuju sih, Fel. Masih banyak teman-teman yang berpikir sehat itu dengan bayar premi kita rugi. Padahal kita harus bersyukur ya kalau kita sehat berarti tidak terjadi apa-apa gitu. Karena ini kita punya analogi nih. Kita menabung uang 1 juta untuk dapat 1 miliar itu butuh 1000 tahun.
Jadi kalau terjadi sesuatu resiko di tahun kedua, tahun kelima, uang kita baru terkumpul paling 2 juta, 5 juta. Tapi dengan asuransi, amit-amit terjadi resiko, pasti manfaat yang diberikan pasti lebih tinggi. Bener gitu nggak, Fel? Menurut kali, setuju nggak kayak gitu? Iya, karena kalau lo beli asuransi, ya lo uang pertanggungannya berapa gitu kan, kayak tergantung lo belinya berapa. Padahal kalau lo nabung sendiri berapa tuh untuk bisa mencapai Iya. angka segitu. Iya, gue rasa sih maksudnya asuransi itu it's about mindset ya. Mungkin selama ini gue nggak tahu sih, mungkin banyak beberapa oknum-oknum lah atau agen-agen yang mungkin mis-selling gitu ya, akhirnya apa klaimnya nggak keluar segala macam. Jadi asuransi mungkin agak gimana ya perspektifnya, tapi pada konsepnya menurut gue itu sesuatu yang super super penting sih. Dan jangan sampai kita udah sakit dulu nih, udah tahu rasanya kayak Iya. aduh ngeluarin uang berat banget baru kita tahu pentingnya asuransi, itu mah udah telat lah. Yes. Berarti bukan tentang untung atau rugi, tapi benar-benar untuk mengalihkan resiko gitu ya, Fel ya? Biar ada peace of mind. Ya. Oke, kita boleh lanjut. Mungkin kita coba cek pertanyaan ya. Ada pertanyaan ya. Eh, ada pertanyaan, adakah asuransi proteksi untuk orang tua di atas 50 tahun? Oh, mungkin kalau terkait produk asuransi kita bahas di belakang kali ya, Vel ya. Kita bahas Hmm, piramida dulu. Oh, ini ada pertanyaan nih. Untuk mahasiswa butuh nggak sih asuransi, Vel? Nah, ini ada yang mirip juga. Untuk orang single, asuransinya seperti apa? oke, Boleh dijawab nggak? Ini menarik nih. Mahasiswa dan orang single. Sebenarnya oke. butuh nggak Nah, asuransi? mungkin lebih pas tuh itu, Vin, apa slide apa gambar yang apa piramida asuransi. Coba ya. Nih. Nah, nah itu sih as long as lu bisa sakit, ya kan? Asuransi kesehatan kan kalau lu sakit. Asuransi penyakit kritis kan kalau lu sakit kritis. As long as lu masih manusia yang bisa sakit dan sakit kritis, ya lo butuh asuransi. Hmm. Nah, mungkin Oke. biasanya kalau anak kayak, nah kalau yang asuransi jiwa yang paling atas tuh kalau misalnya uh, ada orang yang bergantung lah penghasilannya sama lo gitu kan. Bisa keluarga, misalnya kalau lu udah menikah, atau kalau misalnya ada orang tua kita yang udah gak kerja dan bergantung sama kita, ya lo butuh tuh asuransi jiwa. Atau Iya. nanti kita bakal bahas kayak ngitung UP asuransi jiwa sih, kayak gitu. Nah mungkin beberapa yang nanya tuh kayak gini, Vin, yang apa tuh yang masih sekolah segala macam, gue kan ada orang tua nih yang cover gitu-gitu kan, atau Ya, masih ada betul. Ada asuransi tuh. dari orang tua gitu kan. Nah, Ya. I would say oke, nggak apa-apa gitu kalau misalnya lu masih ada asuransi dari orang tua atau segala macam. Ya it's I would say kayak lu beruntung lah gitu ya, bisa punya asuransi dari orang tua segala Oh, macam. Mungkin boleh lo loncat ke investasi, tapi kan lo nggak selamanya ya orang tua lo kerja dan bisa ini betul. gitu ya. Jadi uh, lebih baik udah research juga, nggak ada salahnya kan, kayak kita udah cari tahu duluan gitu. Oke. Jadi pokoknya kita harus selalu menyesuaikan kondisi ya. Nggak bisa dipukul rata, semua orang nggak butuh atau hanya orang ini yang butuh, tapi kita harus lihat kondisi kita dulu nih. Kalau memang ternyata kondisi kita ada resiko yang menghantui kita, berarti lebih baik kita berjaga-jaga dengan asuransi. Gitu ya, Fel ya? Hmm. Ah, ada satu pertanyaan nih, mungkin kayaknya milenial yang tanya, Fel. Kalau kita tanya ke sini, Fel. Nah, kalau saya punya utang, dana darurat belum terkumpul, tapi saya tahu ada resiko kesehatan yang ada, yang akan terjadi, itu mana dulu yang harus diselesaikan? Kalau utang diselesaikan, itu butuh waktu 1 tahun. Berarti dalam 1 tahun itu saya tidak punya dana darurat dan asuransi. Apakah itu tidak bahaya juga? Gimana tuh, Vel? Oke, wah ini Kayaknya pelik kompleks nih. Ini, sekali ini ya. sepertinya case pinjaman online nih. Oh, Kalau ini. oke. Oke, iya ya, mungkin banyak ya yang ya oke. Kompleks ya, apa masalah hidupnya, punya utang dari pinjol, Hmm, kemudian dana darurat belum ada, asuransi belum ada. Hmm, ya.
nanti mungkin coba lo bisa cerita kayak menurut pendapat lo kayak gimana ya, Vin. Kalau menurut gue, Boleh, uh, boleh, boleh. kalau menurut gue sebisa mungkin dia cari penghasilan tambahan. Gimana caranya? Gue tahu sih kayak di kondisi kayak gini susah gitu kan, cari duit, dapat rezeki itu susah. Tapi itu menurut gue tentang mindset ya. Maksudnya kalau lo mau gitu pasti ada aja jalannya. Kalau lo lebih kreatif aja gitu, lebih peka dan lebih nih asal ada niat aja sih, menurut gue itu udah kayak satu bekal yang lumayan penting banget gitu. Cari penghasilan tambahan, gimana caranya lunasi utang lo yang paling kecil dulu, yang pokoknya paling kecil, jadi pelan-pelan gitu kan. Karena mungkin kalau lo punya utang banyak beberapa gitu kan, lunasi yang pokoknya paling kecil, misalnya ada 1.500.000, 300.000, lunasin dari 300.000 dulu, jadi satu hilang gitu kan, sisa 2 gitu. Jadi perlahan-lahan, sembari lu juga build dana darurat sih. Asuransi ya mungkin nanti dulu ya, soalnya kan kalau lihat piramida ya lo mesti punya dana darurat dulu. Jadi doing both way sambil lo nyari penghasilan tambahan juga sih. Menurut lo gimana, Vin? Setuju banget sih. Setuju banget bahwa kita harus extra effort untuk lunasin utang. Mungkin bisa tadi yang Feli bilang, bisa cari side job gitu ya. Sekarang kan lagi rame ya, side job di mana-mana. Atau mungkin teman-teman bisa extra works di tempatnya sekarang untuk dapat lemburan atau apa. Yang penting sih terlepas dari utang dan kembali ke piramida ini kali ya, Fel ya. Dari utang selesai, yang sebelumnya dana darurat, baru kita menumpuk ke atasnya. Agree banget sih sebenarnya. Ngomong-ngomong Nanti side mungkin job, ada... iya mungkin gue mau nambahin sedikit kayak ngomong-ngomong side job. Gue tahu kayak ini sounds so easy to say gitu, tapi susah banget. Betul. Ya kan, I know. Tapi mungkin gue bisa kasih sedikit ini insights gitu. Kalau sekarang tuh kayak orang yang kelas menengah gitu ya, atau kelas atas, mereka kan biasanya uang tuh untuk jalan-jalan atau beli tas atau segala macam kan. Nah sekarang uang ini nggak kepake nih, uang ini nggak kepake. Kelas menengah, kelas atas, menengah lah ya, nggak kepake. Sebenarnya mereka tuh punya uang. Nah tinggal lo-nya aja, lo-nya tuh deserve their money atau enggak gitu kan. Lo pikirlah produk-produk untuk yang kelas-kelas yang sebenarnya punya uang tapi nggak tahu mau apa buang kemana. Nah dan back juga kayak gue sekarang notice influencer selebgram, mereka tuh super open untuk bantu UMKM gitu, untuk promote, biasa tuh F&B sih, makanan gitu ya, untuk promote secara gratis. Nah, maksudnya ada aja jalannya gitu loh, tinggal lo yang mau apa enggak ya. 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 Intinya adalah tekad dari diri sendiri nih. Nah, kita lanjut nih, Vel. Ada pertanyaan. Kalau tadi dana darurat itu 6 kali, bahkan ada beberapa yang bilang sampai 10 kali mau aman gitu ya. Kalau asuransi sendiri sebenarnya berapa persen dari income sih yang aman? Ada yang bilang 10%, ada yang harus sampai 20%. Sebenarnya berapa persen? Oke, mungkin kayaknya gue ada sliding juga sih. Sebenarnya kalau asuransi itu menurut gue pilih yang sama kayak investasi ya. Jadi asuransi, investasi itu tuh sebenarnya cuma kendaraan menurut gue. Yang penting kita harus tahu tujuannya. As in, kalau asuransi kita tahu kita tuh maunya apa. Kita mesti tahu dulu nih kita maunya apa gitu ya. Baru kita cari produknya. Jadi bukan cari produk dan sesuai. Jadi cocok logi gitu loh. Nggak kayak gitu. Gue harus tahu kita maunya apa. Kayak kalau kesehatan kita jadi tahu, justru harus dari kita tahu dulu kebutuhan kita apa, baru kita cari produknya gitu kan ya. Iya, karena lu maunya apa ya bisa jadi produknya misalnya kayak asuransi, ada unit link, ada tradisional, tergantung lu butuhnya, misalnya lu maunya apa. Dua-dua ini ada jalan, tapi lu pilih yang mana ya sesuaikan sama tujuan lu. Kalau kesehatan, define lu tuh mau, kalau sakit maunya apa gitu, maunya dibayarin biaya rumah sakit atau lu mau uang cash keluar gitu, uang cash keluar dan ya, lu bebas kayak gitu. Atau kalau asuransi jiwa nih misalnya, lu harus tahu kayak lu butuh uang pertanggungannya berapa gitu, terus baru cari produk yang, jadi harus tahu dulu kayak kita maunya apa gitu sih. Oke. Nah,
Ngomong berkaitan yang tadi Feli sempat bilang kalau asuransi jiwa sendiri mungkin paling paling susah dibayangkan ya karena manfaatnya kan bukan untuk kita tapi untuk orang yang kita tinggalkan. Nah, untuk asuransi jiwa sendiri, Fel, yang kita penuhin harus kebutuhan kita atau kemampuan kita membayar premi. Kadang banyak yang tawarkan produk, oke, kamu beli asuransi jiwa dengan UP 1 miliar dengan katakanlah ya premi 2 juta gitu per tahun. Tapi sebenarnya kebutuhan saya 500 juta. Nah, mana dulu yang harus kita dulu ini? Kebutuhan kita atau memang karena preminya kita masih mampu ya udah kita beli 1 M. Oke, menurut gue, oh ya tadi yang ada itu tuh Vin yang kayak berapa persen penghasilan kita untuk premi asuransi. Nah, menurut gue untuk premi asuransi itu Iya. ya enggak. Menurut gue sih maksimal 10% ya. Ji, Oh, nggak 10. usah nggak usah dipaksain juga kalau misalnya ya lu hitung aja sekarang penghasilan berapa, misalnya 3 juta gitu ya. Ya maksimal 300.000 setiap bulannya untuk bayar premi asuransi menurut gue ya, kayak uh, jangan terlalu besar untuk ini juga sih. Gimana Sorry, Fel. Aku potong sebentar. gimana 10% ini untuk uh, semua asuransi kita atau misalkan kesehatan aja, jiwa aja. Ini total atau satu-satu nih? menurut gue sih total Total. uh, I fit ya. see. Lumayan saya coba gue hitung ya, kayaknya 300.000 sebulan premi itu udah lumayan banget loh Vin. Lumayan sih. Iya nggak sih, lumayan nggak sih? Lumayan. Oh nggak juga sih, kesehatan gue 400.000 sebulan. Jadi jadi kalau gue kesehatan sama penyakit kritis tuh 400.000 sebulan, jiwa tuh 100.000. Jadi gue Hmm. 500.000 sih untuk premi asuransi gitu. Tapi ya Ini itu maksudnya asuransi aja ya, berarti di luar dana darurat yang tadi ya. Di luar di dana luar. darurat yang tadi. Oke, oke. Ini boleh teman-teman boleh dicatat ini tips dari Feli di bawah 10% ya, kurang lebih 10%. Tapi kita harus sesuaikan kembali dengan kebutuhan kita, benar nggak, Fel? Iya betul Harus betul. Lo kembali lagi ke kebutuhan mesti di gitu. balance out Dan gitu sih Vin, kayak gue nggak tahu kalau menurut lo gimana. Kalau menurut gue lo mesti pertama kita mesti tahu kita bisa bayar premi berapa ya kan, lo hitung aja penghasilan 10% dari penghasilan, tapi kita mesti tahu juga nih kita butuhnya berapa. Jadi trying to nggak ada yang mana yang lebih penting sih, tapi dua-duanya sama penting dan lo mesti bisa oke, balance out gitu. ya ya. Menarik. Tahu kebutuhan kita dan kemampuan kita untuk di balance ini menarik. Nah, kalau ngitung kebutuhan ini, Feli ada suggestion nggak sih? Berapa sih asuransi yang gue butuhin? Atau Oke, cara tahu kebutuhan gue itu gimana sih? oke, mungkin jadi kan macam-macam kan, asuransi kan ada macam-macam tuh Vin. Kalau kesehatan ya Hmm, lo mesti divine tuh lo maunya kayak apa, yang apa on bill kayak, atau pokoknya lo masuk rumah sakit semua dibayarin gitu. Kalau gue semuanya kayak gitu, gue nggak peduli ya, dapat uang atau apa, gue yang penting berapapun itu tolong bayar. Kayak gitu kan. Nah penyakit kritis, charge gitu ya. oh ya as charge, tolong tolong diatur gitu ya. Nah, kalau penyakit kritis, ya gue juga maunya pokoknya dibayarin aja gitu semuanya. Gue nggak yang apa dapat uang berapa gitu sih. Nah, kok asuransi jiwa, nah tuh gue sebenarnya ada ini nih, ada beberapa cara hitung. Coba ya, kita lihat. Yang ini bukan? Yang satunya lagi kayak yang warna Ini. kuning ya. Itu sorry agak kepotong ya kayak Oke. teman-teman ya. Oke. Nah, Oh iya, sebenarnya cara kepotong muka saya. nggak apa lah. Lebih berharga tulisannya kayaknya loh. Iya. Boleh Yang dibacain penting deh sama Feli hijau-hijaunya, kayaknya. yang penting hijau-hijaunya Oke. kebaca. Ya kan? Iya, iya. Nah, Gimana nih? nah ini buat teman-teman yang nyari asuransi jiwa nih, yang apa penting banget untuk bisa ngitung. Ini kita tahu nih kita butuhnya berapa, uang pertanggungannya berapa, kita butuh uang berapa nih. Nah ini menurut gue Oke. sih ini salah satu cara hitungnya sih. Lu hitung kalau misalnya lu ada utang, kan karena asuransi jiwa tuh kalau misalnya lu ini ya Vin ya, kayak meninggalkan Vin, jadi Ya, nah kalau ya
Iya. Ya. Oke, nah asuransi jiwa itu kan berfungsi ketika ya kejadian terburuk kita meninggal karena satu dan lain hal gitu. Jadi kita ngitung nih, nah ini kan kok jiwa itu kan life gitu ya. Jadi ini juga cara ngitungnya disingkat life juga gitu. Nah, jadi Oke, menarik lu nih. hmm, lu ngitung kayak utang lu berapa. Jadi kalau misalnya lu meninggal gitu kan, ya jangan sampai keluarga yang lo tinggalin tuh terbeban hutang gitu kan. Jadi ini ya, hutang lo berapa lo define. Terus ini income replacement nih. Nah, ini nanti ada cara ngitungnya selanjutnya. Tapi intinya adalah misalnya nih gue kepala keluarga atau gue ada pokoknya ada orang yang bergantung sama gue gitu kan. Kalau gue meninggal, mereka kan tetap hidup. Mereka kan tetap harus melanjutin hidup dan berkarya kan. Nah, ya gimana? Maksudnya kalau selama ini bergantung dari penghasilan gue, ya kalau bisa gue ada atau enggak pun tetap misalnya ada uang untuk support mereka. Itu income replacement. Ada juga final expense. Jadi final expense tuh apa tuh biaya pemakaman ya kalau misalnya lo meninggal. Nah, itu yang orang suka lupa sih. Ada education. Kalau misalnya lo punya anak sih ini jadi kalau misalnya lo meninggal dan anak masih kecil kan dia tetap harus hidup dan bersekolah kan. Nah, inilah fungsinya itu. Dan juga yang terakhir estate atau warisan kayak gitu. Ini semoga teman-teman lumayan nangkep ya. Nah, mungkin cara ngitungnya ini sih kalau ada yang nggak ngerti tulis di komen biar Kak Alvin bisa jelasin. Boleh, ada yang mau tanya di komen silakan atau mau discuss. Tapi menarik banget ya. Pertanyaannya, Vel, apakah live 5-5-nya ini harus kita penuhin semua dan harus kita hitung? Atau itu kembali ke kita? Karena ada challenge nih, estate, warisan. Ada beberapa teman yang bilang, gue meninggal nggak butuh warisan, berarti gue nggak butuh asuransi jiwa dong. Itu gimana? Ya nggak apa-apa, nolin aja. Ini kan guideline, teman-teman kayak nggak kita mah kalau ada teori atau apa mah nggak mesti kekeh ikut teorinya ya menurut gue. Semua sesuaikan sama kondisi dan situasi lo gitu. Kalau lu nggak mau meninggalkan warisan, ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, kalau lu belum punya anak, nggak ada yang biaya pendidikan yang harus lu tanggung, nggak usah, no gitu kan. Berarti lebih enak lagi. Tapi yang wajib tuh ya inilah kayak biaya pemakaman, utang, sama yang paling penting sih sebenarnya income replacement itu sih. I see. Ini gue nggak tahu nih apakah kita going to detail. Semoga teman-teman nggak masih ngikutin, masih bisa nangkep ya. Kalau teman-teman ada yang kurang ngerti, boleh lo langsung tanya, kita langsung bahas. Ya. Tapi menarik kita untuk tahu bahwa ini guideline-nya ya, ada liability, income, kemudian biaya pemakaman, biaya pendidikan anak. Berarti kalau kita belum punya anak, berarti nggak perlu dong, sama seperti warisan. Ini kembali lagi harus disesuaikan ke kebutuhan kita. Nah, income replacement. Mungkin kita bisa bahas lebih detail. Ini maksudnya apa sih, Vel? Boleh. Nah, income replacement ini, yang penting itu sebenarnya menurut gue ya, nggak perlu dihafal rumusnya. Yang penting kita tahu konteksnya gitu. Utang itu kan kalau misalnya lo meninggal ada utang, ya utang itu tetap ada. Jangan sampai orang yang lo tinggalin harus bayarin utang. Nah, income replacement, kalau misalnya lo punya tanggungan, kan asuransi jiwa biasanya tuh kalau punya tanggungan nih, ya lo yang meninggal kan, ya amit-amit yang meninggal kan lu gitu ya, tapi keluarga lu segala macam itu kan masih tetap hidup kan, dan mereka tetap harus makan segala macam. Selama ini dia bergantung nih sama lu gitu kan penghasilannya. Kalau lu nggak ada, ya gimana kalau lu nggak punya asuransi jiwa, gimana mereka bisa lanjut hidup gitu kan. Nyiapin asuransi jiwa, punya uang pertanggungan yang cukup. Nah, kita bisa ngitung juga nih, Vin. Ini ada slide-nya deh, Vin. Baik. Nah, nih. Ini semoga lumayan jelas ya teman-teman, tulisannya dan juga penjelasannya. Jadi bisa langsung hitung sendiri tuh kayak coba Vin, lo. Ini kalau kita lihat umur sekarang kita 30 coba umur tahun. Sekarang berapa, Vin?
Kita mau pakai case ini atau umur gua? Ya pakai case ini aja nggak apa-apa, lebih Oh gampang iya, iya, bikinnya. oke oke oke. Ntar Pakai ketahuan case umur ini. gua. Iya iya iya, boleh pakai sini aja. Nah, umur Eh, sekarang katakan umur gua 30 tahun. Kemudian umur pensiun 55 tahun, masih hidup ya, amin. Penghasilan kita 10 juta per bulan. Nah, kalau kita ngitung 10 juta dikali 55 dikurangi 30, itu berarti usia produktif ya, Vel ya? 10 mm-mm. juta dikali usia produktif kita selama 1 tahun. Benar nggak nih? Iya, benar benar. Karena kenapa Adalah cuma sampai total 50? 3. Maksudnya tergantung sih kalian mau pensiunnya di umur berapa. Dan kenapa nggak sampai meninggal, nggak sampai usia angka harapan hidup 85 gitu. Karena 85. harapannya dari 55 sampai 85 plus 90 kita udah ada yang namanya dana pensiun. Itu sih yang harapannya sih gitu. Jadi sampai 55 aja cukup. Oke, Vel, kalau lihat dari sini, kita kembali ke perhitungan yang tadi ya, income replacement. Orang single, tadi balik case ke orang single dan mahasiswa. Mahasiswa mungkin katakanlah mahasiswa yang lurus, utang nggak punya. Kemudian income replacement, saat ini masih bergantung ke orang tua. Biaya pemakaman, oke kita tinggalin terakhir. Education belum lah ya, belum punya anak. Warisan juga belum, karena orang tua masih ada. Final expense menurut dia, buat apa gue mikirin pemakaman gue? Oh ya udah, keluarga bisa nanggung. Itu berarti orang ini nggak butuh asuransi atau gimana nih? Oke, ya kalau misalnya lo pada masih single ya kayak gue gitu ya, masih belum punya keluarga, nggak ada yang bergantung sama penghasilan gue, ya sebenarnya dan gue juga nggak punya utang, nggak ada yang bergantung sama gue. Pemakaman mungkin bisa pakai tabungan, belum punya anak, nggak mau ninggalin warisan ya nggak apa-apa. Ya udah berarti nggak Oke. apa-apa. Tapi kan akan jauh lebih baik nggak sih kalau kita meninggal nggak ngerepotin orang, ini biaya pemakamannya udah ada, terus ya kalau bisa pas gue Hmm. meninggal juga ada warisannya nih, ada sesuatu yang gue tinggalin. Tapi itu kan idealnya, cuma balik lagi ke teman-teman, penuhi dulu dana darurat, asuransi kesehatan penyakit kritis, baru asuransi jiwa. Jadi Oke. ya kalau ada uang lebih akan jauh lebih baik sih kalau punya asuransi jiwa juga. Oke. Berarti untuk asuransi jiwa ini boleh gue bilang keluarga berarti harus punya tulang punggung perusahaan, tulang punggung rumah tangga harus punya Wajib, asuransi jiwa, bener nggak? Wajib wajib, ya, karena pasti ada anak yang ditinggalkan, ada pasangan yang ditinggalkan. Jadi meskipun amit-amit terjadi sesuatu, masih ada yang melanjutkan kehidupannya. Tadi ada komen dari Bapak Budi. In my humble opinion, UP Jiwa tidak akan pernah mencukupi untuk menghentikan income si tertanggung. Menurut gua benar, karena income kehidupan kita mungkin yang ditinggalkan akan lebih panjang dari UP yang kita tinggalkan. Tapi rasanya dengan UP yang kita tinggalkan, at least dalam beberapa tahun awal, secara finansial keluarga itu aman. Kalau menurut Feli gimana, Fel? Iya, gue juga setuju sih. Gue setuju sama lo, gue setuju sama Pak Budi. Kayak nggak ada yang bisa menggantikan, nggak ada yang bisa menggantikan bukan hanya income, dan nggak ada juga yang bisa menggantikan kalau seseorang meninggal ya. It's priceless gitu loh. Orang ini emang Ya, nilainya priceless. Kita nggak bisa mengukur orang dengan betul. uang pertanggungan gitu kan. Tapi uh, ya kayak apa ya, berjaga-jagalah. Maksudnya apa ya? Orang bilang, kalian juga sering bilang kan, asuransi jiwa adalah kado terbaik, adalah kado cinta gitu untuk orang yang Ya. Bukti ditinggalin. cinta untuk yang Bukti cinta, tersayang. bukti cinta. That's Ya. why we don't call it insurance, we call it love. Iya, Manis ya. oh iya, that's why you call it love. Iya, dan Oke, ini menarik nih, ada komen dari Clovis Gary. Sebelum nikah, cewek kudu minta calonnya punya asuransi jiwa. Bisa jadi salah satu prasyarat nih, prasyarat nikah. Oke, Vel, kita lanjut. Kalau kita ngomong asuransi jiwa, kita dari tadi ngomong uang pertanggungan, berapa yang harus kita punya. Sebenarnya banyak perdebatan gitu.
asuransi jiwa itu kita mending beli asuransi jiwa murni, asuransi jiwa tradisional, atau yang ada investasinya. Hmm, hmm. Sebenarnya nanti lu share juga ya pendapat lo gimana, Vin ya. Kalau gue, gue kan selalu percaya nih kayak nggak ada produk yang paling baik. Berarti nggak ada produk yang paling jelek juga dong. Semua produk tuh dibentuk pasti ada fungsinya gitu. Jadi pilih aja produk yang kita cocok. Nah, gimana nih biar kita tahu kita cocoknya apa? Lo pertama mesti tahu dulu asuransi tradisional sama unit link nih pro-nya apa, cons-nya apa gitu kan. Nah, unit link itu kan sebenarnya gabungan tuh asuransi sama investasi. Gue nih ya misalnya, gue udah tahu nih cara berinvestasi gitu. Gue tahu harus taruh di mana segala macam. Gue nggak butuh asuransi digabung investasi. Itu kan sebenarnya jadi kayak gimana ya, kalau asuransi sendiri dia tuh bakal jadi kayak full power gitu loh. Kalau digabung tuh jadi apa ya, tanggung gitu, jadi nggak bisa mengeluarkan powernya masing-masing gitu loh. Dan gue nggak butuh asuransi yang investasi bergabung dengan asuransi. Jadi kalau gue sih tradisional, karena juga preminya lebih murah juga, apalagi misalnya untuk anak-anak muda gitu ya. Menurut gue tradisional tuh lebih terjangkau sih preminya, uang pertabungan lebih gede. Tapi, nah ini mungkin siapa nih yang butuh unit link ya? Kan ada tuh orang yang nggak bisa nabung gitu loh, atau nggak bisa invest gitu, Vin. Jadi mesti dipaksa gitu. Kalau lu udah terpaksa mesti bayar premi unit link setiap bulan, Harus kepepet dulu ya? Udah harus dipaksa gitu. Ya mungkin unit link bisa bantu lu disiplin invest. Cuma jauh lebih baik, jauh lebih optimal kalau asuransi sendiri, investasi sendiri. Itu kalau menurut gue sih, Vin. Itu idealnya ya, agree bahwa setiap orang pasti punya preferensi dan kebiasaan masing-masing ya. Kalau asuransi jiwa unit link ada investasi yang tadi Feli bilang, kita mau nggak mau dipaksa bayar premi supaya bisa bayarin asuransi nantinya. Kalau tradisional umumnya ada kenaikan premi, tapi di awal pasti lebih murah dan manfaatnya terasa lebih optimal gitu ya, Vel ya. Nah, kebetulan banget di Astralife sebenarnya ada dua-duanya nih, Vel. Nah, ini pesan sponsor. Di Astralife ada dua-duanya, both tradisional maupun unit link. Jadi teman-teman bisa cek ke Astralife kalau mencari asuransi jiwa. Kalau asuransi jiwa murninya, kita punya nih produk FlexiLife. Asuransi jiwa murni yang uang pertanggungannya tadi bisa mencapai 5 miliar tanpa perlu cek medis gitu. Jadi kalau teman, dan itu belinya bisa online nih. Jadi kan sekarang lagi pandemi ya, Vel. Mungkin kita nggak bisa gampang ke rumah sakit, cek medis segala macam. Dengan FlexiLife kita bisa beli online langsung, bahkan uang pertanggungannya bisa besar. Dan itu bisa teman-teman atur sendiri, mau uang pertanggungan mulai dari 100 juta, mau 500 juta, baik lagi. Dengan FlexiLife ini kita dikasih keleluasaan sesuai kebutuhan gitu. Nah, menurut gue kayak ada pertanyaan nih, Vel? Ya, boleh. Sekalian gue kayak mumpung lo lagi bilang Astralife, I Love Life gitu kan. Menurut gue kayak lo kan ada slide-nya nggak yang kita bisa ngitung premi itu? Menurut gue kan kayak yang ini bukan? Nah, ini bukannya untuk promosi atau apa sih, tapi menurut gue kan kita ngecek tuh, kita penghasilannya misalnya kita bisa bayar premi berapa, kita ngecek dengan premi sekian kita sebenarnya bisa dapat uang pertanggungan berapa sih. Nah, kalau lo ngecek di sini ini kan free kan, jadi kita punya benchmark gitu loh. Oh, kira-kira kalau gue preminya segini, gue bisa dapat uang pertanggungan berapa nih. Soalnya kalau lu misalnya tanya ke agen gitu kan, atau tanya ke, biasanya kan agen kan, nggak online, masih banyak yang sistemnya agen. Nah, betul. Kayak nggak enak gitu nggak sih kalau lu udah nanya terus nggak beli, ya kan? Iya, sungkan. Orang Indonesia kan baik-baik, ramah-ramah ya. Iya. Jadi menurut gue kalau lu bisa ngecek online, lu nggak mesti beli, ngecek aja dulu gitu, ngecek aja. Jadi kita bisa punya benchmark, oh kira-kira premi segini bisa dapat berapa, atau kita butuh uang pertanggungan segini, bayar preminya berapa, gitu sih. Betul, Mbak. Dan itu semua teman-teman bisa dilakuin di I Love Life ID. Jadi tinggal slide,
Nah, teman-teman tentuin kira-kira sekian uang pertanggungannya, preminya berapa, kalau mau bayar tahunan berapa, mau bayar bulanan berapa, itu semua online dan free tanpa harus apa namanya bayar atau cek medis dulu, enggak, semuanya bisa dicoba. Dan tadi yang sempat Feli share sebenarnya di website kita Feli, I Love Life Co ID itu juga ada kalkulator untuk cara hitung UP. Kalau kita punya penghasilan sekian, sebenarnya UP yang kita butuhkan berapa. Nah, itu teman-teman boleh cek nanti ya di I Love Life Co ID. Gitu, bisa cek ke halaman produk Flexi Life. Oke. Oh, ini ada pertanyaan, tapi itu akurat ya hitungannya? Oh, ya, itu hitungannya dijamin akurat karena itu adalah bisa langsung hitung di website I Love Life Co ID yang punya Astra Life. Gitu. Nah, kita coba jawab beberapa pertanyaan kali ya, Vel. Waktu semakin menipis, tapi pertanyaan makin Makin banyak. banyak. Oke. Nah, dari Valuvieka Diani. Kak, gimana ya menentukan perusahaan asuransi yang baik kondisi keuangan perusahaannya? Karena sekarang banyak asuransi yang gagal bayar. Ini boleh ku jawab ya, Vel ya. Nanti Feli mungkin boleh memberikan view Boleh. dari sisi luar. Untuk Mbak Valu Vika Diani. Jadi sebenarnya di asuransi ada namanya rasio RBC, risk based capital, atau gampangnya adalah kemampuan asuransi untuk membayarkan klaimnya ya, likuiditas kalau di keuangan ya Vel ya. Dan per bulan Agustus 2020 RBC Astra Life itu di 493%, di mana ketentuan OJK minimal adalah 120%. Jadi dari rasio itu kita bisa lihat seberapa kuat sih sebenarnya perusahaan asuransi ini dalam membayarkan klaimnya. Begitu bukan, Vel? Mungkin ada mau Iya, jadi ditambahkan dari Feli? teman-teman abis ini kalau takut ini perusahaan asuransi gagal bayar atau nanti nggak bisa bayar, langsung aja Google aja ya nggak sih? Kayak lu tulis apa nih, misalnya Astra Life ya kan, Astra Life, RBC, RBC gitu ya. Harusnya langsung muncul gitu nggak sih, Vin, di Google? Betul. Muncul nggak? Ada Muncul kan? informasi itu juga ada di website Astra Life Co ID. Itu pasti kita Dan buka informasinya semua tuh. iya, kalau asuransi lain bisa ngecek juga nggak? Misalnya lu ketik apa asuransi apa gitu, terus RBC gitu, keluar Umumnya juga ada ya? informasi tersebut, pasti Oh, dipublikasikan umumnya. Gitu. iya, iya. Ya, oke. Berarti Gitu. cari yang lebih, maksudnya wajibnya kan 120% ya, jangan yang Betul. 125 gitu, yang tipis-tipis. Kalau Astra kan Jangan berapa yang tadi? tipis-tipis. 400, Kita 493 per Agustus 2020. hampir 500 ya. Nah, jadi cari yang as high as possible. Maksudnya cari yang tinggi lah. Kalau Astra kan berarti Oke. udah 3 kali lipatnya ya, atau 4 kali lipatnya kan? 3,5 ya kurang lebih ya. Hampir 4 ya, Ya, 4 lah. 4 kali 4 lipat. ya. Betul. Ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain. Coba kita scroll sebentar. Uh, Asuransinya tadi term life. Kalau yang ini tradisionalnya term life or whole life. Kalau yang tadi kita sempat colek-colek sedikit, kita jelaskan Flexi Life itu asuransinya term life ya teman-teman. Jadi perlindungannya itu 1 tahun, tapi otomatis diperpanjang hingga usia 85 tahun. Jadi benar-benar ya kita bayar sesuai resiko sekarang. Sekarang kita usia muda, resikonya kecil, pasti lebih murah, dan nanti akan diperbarui setiap tahunnya. Jadi nggak perlu tuh setiap tahun medical check up karena udah otomatis di renew gitu. Kalau yang ID I Love Life itu ada asuransi apa aja, Vin? Kesehatan, Oke. ya apa aja, Vin? Yang di Alf Life Co ID, teman-teman, sekarang kita ada Flexi Life, itu asuransi jiwa murni. Itu yang term life tadi yang kita jelasin, yang bisa sampai 5 miliar. Kemudian ada asuransi Flexi Critical Illness. Jadi asuransi penyakit kritis murni. Ya, tadi yang tadi sempat dijelasin Feli, karena kan resiko penyakit kritis semakin tinggi ya sekarang. Kita cover kanker, jantung, stroke. Penyakit-penyakit yang umum terjadi di Indonesia. Kemudian juga ada asuransi olahraga, kemudian ada asuransi jiwa yang bisa dikasih ke orang lain, atau kado lah, asuransi kado gitu. Nah, waktu semakin menipis, mungkin nanti teman-teman kalau ada pertanyaan lagi boleh ya DM ke Feli atau DM akun I Love Life Co ID juga,
mau konsultasi, mau tanya-tanya tentang asuransi, boleh di situ semua online dan kita akan mencoba memberikan edukasi. Nah, terkait dengan Flexi Life tadi nih, Vel, mumpung bulan September, sebenarnya I Love Life Co ID ada promo. Jadi, produk asuransi jiwa kita kalau bayar tahunan, bayar 1 tahun sekali, itu preminya lebih hemat 2 bulan. Jadi kalau misalkan premi bulanan dia 1 miliar itu 200.000, premi per tahunnya bukan 2,4 juta, tapi 2 juta, lebih hemat 2 bulan. Dan di Ya, diskon September ya, ada diskon 2 bulan tambahan, ya. betul. Dan di September ada tambahan lagi cashback 1 bulan premi. Jadi hitung-hitung bisa sampai 3 bulan nih cashbacknya. Gitu. Dan Oh, itu oke. bisa pakai kode promo. Nanti teman-teman bisa cek di I Love Life Co ID. Gitu ya. Itu Oke, pesan oke. sponsor teman-teman. Nah, sekarang Ya, jadi ya ya, kan jadi teman-teman yang supaya punya tanggungan segala macam, menurut aku wajib banget sih, apalagi kalau ada anak atau ya tanggungan lah ya, ya basically ya, perlu banget punya asuransi jiwa sih, karena ya lo punya asuransi jiwa bukan mikirin dia sendiri, tapi mikirin orang lain, orang betul. yang Untuk orang yang tersayang ya, Vel ya. untuk orang tersayang. Oke. Oke, karena waktu kita udah habis, mungkin kita langsung summary ya, Vel ya. Bincang-bincang santai berfaedah kita malam ini. It's okay to not be okay. Kalau kita punya kekacauan finansial, mulai dari piramida keuangan yang tadi dari paling bawah, kita benahi dulu. Dari yang paling dasar, mulai utang, dana darurat, dan sampai asuransi, baru mulai main investasi. Semua asuransi pun kita harus melihat mana yang kita butuhkan, kesehatan, penyakit kritis, atau jiwa. Setelah itu, kita juga tahu cara hitung UP asuransi jiwa berapa. Jangan sampai kita beli asuransi yang tidak sesuai kebutuhan gitu ya, Vel ya. Feli punya Iya. waktu untuk closing, tapi waktu semakin menipis. Boleh dikasih closing statement dari Feli untuk malam ini? Oke, apa ya? Menurut aku ya, dana darurat sama asuransi itu ibarat kayak kalau misalnya mau bangun rumah, bukan bangun dari atap, tapi bangun dari pondasinya, bangun dari Wow. tanahnya. Makanya bukan peduliin investasi dulu itu penting, tapi perlu make sure pondasinya ada dulu. Jadi habis ini teman-teman yang Ya. belum punya dana darurat, semoga maksudnya masih bisa ngumpulin gitu, belum ada hal-hal darurat yang require dana darurat itu dipakai, kumpulin dana daruratnya. Kalau punya uang berlebih, alokasiin untuk premi asuransi, ngitung UP-nya berapa di websitenya I Love Life, baru kemudian investasi ya. Semoga dengan kita make sure financial kita right gitu, kita bisa hidup bekerja tuh bukan untuk uang. Itu nggak enak banget hidup bekerja untuk uang. Udah Kalau tenang itu ya, pay Vel? bill sih males banget, nggak enak banget ya. Semoga dengan Oke. keuangannya beres, Yap. nggak khawatir asuransi harus tergantung kantor, penghasilan tuh nggak ada passive income, jadi harus kerja terus ya. Semoga dengan Oke. beres semuanya, kita Ya. bisa kerja untuk mimpi-mimpi kita. Oke.